Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBT Shalom Nongko Jajar, mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kasih, dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun dalam suasana yang serba online, walaupun dalam suasana pandemi yang memisahkan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan beserta senantiasa dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami naikkan ucapan syukur dalam doa ini Tuhan. Jikalau sebentar kami akan menerima taburan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh membawa kami lebih dekat kepadamu. Biarlah firman-Mu boleh membawa kami sungguh untuk diberkati, disegarkan, dikuatkan kembali melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya isi hati Tuhan yang disampaikan oleh beliau, dan biarlah pengurapan yang dari atas nantiasa boleh melimpah atas beliau yang tercurah atas kami semua jemaat. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ucapan syukur kami dan kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan ibadah melalui online. Tetap kita lakukan ini karena hidup ini ada sesuatu yang penting untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kami akan ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 sebagai lanjutan minggu-minggu yang lalu. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama, demikian bunyinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kita bahas pagi hari ini. Kita menengok masa yang lalu, bagaimana manusia pertama kali diciptakan. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di suatu taman yang indah, yaitu Taman Eden atau Taman Firdaus. Saudara, Tuhan berkata kepada manusia itu, segala tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam taman ini, boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jikalau kamu makan, maka kamu pasti mati. Ini suara gembala, suara Allah kepada manusia. Sudah diberi satu ketentuan supaya manusia mendengar suara gembala, mendengar suara Allah. Apa yang terjadi, saudaraku? Hawa, saat dia memisahkan dengan Adam, ada suara lain. Bukan seorang suara gembala, tapi suara lain yang membuat hati Hawa itu terperana. Dan mau mendengar suara itu. Itu padahal bukan suara gembala. Maka apa akibatnya, saudara? Suara itu kedengarannya bagus, tetapi memutarbalikkan fakta daripada suara asli firman Allah, yaitu suara Allah, suara gembala. Jika kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama dengan Allah. Ini bahayanya, saudaraku. Di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat, ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Mengenal. Pengenalan itu penting, saudaraku. Banyak suara-suara lain, suara-suara yang bukan daripada Allah, yang kedengarannya, kelihatannya menggiurkan, menjanjikan.
Tetapi gembala ini mengatakan di sini, domba-domba akan mendengar dan mengenal suara itu. Allah tidak dengar-dengaran. Seharusnya dia mengenal suara gembala, tetapi dia lebih memperhatikan suara yang lain. Suara yang bukan gembala. Apa akibatnya, saudaraku? Manusia harus keluar dari taman Firdaus. Manusia harus mengembara, manusia hidup menderita akibat dari pendengaran yang salah, membuat manusia itu hidupnya menderita. Pentingnya penggembalaan, saudaraku. Domba dikatakan di antara segala ternak binatang, domba adalah binatang yang paling bodoh. Kenapa kok dikatakan domba paling bodoh? Domba itu kalau dilepas keluar kandang, dia tidak akan bisa kembali ke kandang. Dia akan tersesat. Sebab itu domba perlu gembala. Luar biasa, saudaraku. Kalau domba ada gembalanya, gembala akan menuntun, memelihara. Gembala itu akan memberikan jaminan. Di dalam Mazmur 23, dibaringkan aku di padang rumput yang hijau, tidak kekurangan. Di tepi air yang jernih, sehingga domba itu terpelihara. Domba itu semakin hari semakin kenal suara gembala, dan domba itu akan turut gembala, mendengar suara gembala. Kalau ada suara lain, pasti dia mau dengar dia. Oh, itu bukan suara gembalaku. Domba akan lari, meninggalkan. Tetapi Hawa ini lebih suka mendengar suara lain daripada suara gembala. Di dalam surat kitab Yehezkiel, sudah kita baca Yehezkiel pasal yang ke-20. Dikatakan di sini, Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Aku ini gembala, aku ini Allah, aku ini firman Allah. Domba dibiarkan berjalan di bawah tongkat gembala. Dan jadi dikatakan juga, dan memasukkan domba-domba itu ke kandang dengan menghitung kamu. Dihitung. Jika ada yang kurang, gembala akan mencari gembala yang tanggung jawab. Dari sekian ratus, dari sekian ribu domba-domba, satu tidak ada. Dan namanya tidak ditemukan, gembala akan mencari. Ini gembala yang tanggung jawab. Suara-suara lain, suara yang bukan gembala, dia tidak tanggung jawab. Kalau ada masalah, ada hantaman dari luar, ada dari binatang-binatang buas mau menerkam, suara gembala itu, dia akan lari meninggalkan, tidak tanggung jawab. Alkitab mengatakan karena mereka adalah gembala upahan. Yesus tampil, akulah gembala yang baik. Dia penuh tanggung jawab, rela mempersembahkannya, mengorbankan nyawanya sendiri bagi domba-domba. Hitung, saudaraku. Ada berapa banyak manusia di muka bumi ini. Dikatakan engkau adalah anak-anak Allah. Dikatakan domba-domba penggembalaanku. Tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Domba itu selalu merindukan gembala yang penuh cinta, gembala yang penuh tanggung jawab. Sebagai gembala pemelihara jiwa. Seringkali kita tidak mau digembalakan dengan baik, menuruti keinginan kita sendiri. Sehingga banyak domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang hidupnya menderita.
domba-domba dalam ancaman bahaya. Saudaraku, Yehezkiel juga menulis di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Yang hilang akan kucari. Coba. Bukan dibiarkan hilang. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Banyak domba-domba, anak-anak Tuhan tersesat karena menuruti keinginan sendiri. Karena tidak ada satu kepastian dan banyak kebimbangan, ditandai keraguan-raguan di dalam penggembalaan. Ini pentingnya penggembalaan, supaya kita tergembala, selalu dalam pengawasan gembala, selalu dalam pemeliharaan gembala. Segala keperluan domba, gembala-gembala itu pasti memberikan satu kebutuhan yang dibutuhkan. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Coba, tidak dibiarkan tergeletak, saudara. Dicari. Ini bukti bahwa gembala itu memberikan satu teladan, memberikan satu kepastian supaya domba-domba itu aman dan tentram ada di dalam penggembalaan. Jelas gembala itu akan membawa kepada suatu kebahagiaan, rumput yang hijau, air yang jernih, tidak kekurangan aku. Daud memuji Allah. Allah sebagai gembalaku, engkaulah gembalaku. Yesus pagi hari ini tampil sebagai gembala, saudara. Gembala yang penuh kasih, gembala yang penuh cinta. Dikatakan di sini, yang sakit akan kukuatkan. Tidak dibiarkan, saudaraku. Siapa di antara yang sakit? Sakit apa saja? Sakit rohani. Mungkin orang lain tidak tahu kalau dirinya sakit, tapi gembala ini tahu. Dikatakan, yang sakit akan kukuatkan. Saudaraku, kepastian ini. Kemudian, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Luar biasa. Ada domba-domba yang gemuk, ada domba yang lemah, yang kurus mungkin, tetapi tetap di dalam penggembalaan. Domba-domba yang gemuk, yang kurus tidak akan mengalami kekurangan. Karena Tuhan memberikan penuh dengan kelimpahan. Apa yang kita butuhkan? Dalam keadaan yang sulit semacam ini, banyak anak-anak Tuhan sulit untuk mencari pekerjaan. Ada yang di PHK, ada yang usahanya begitu down. Tetapi gembala yang baik, dia tahu. Sekarang apakah kita tetap mau mendengar suara gembala? Atau bingung mencari kesana kemari dan tidak menemukan apa-apa, kemudian tersesat? Ini kan yang tersesat, dia cari, Tuhan cari. Tidak ingin kalau domba-domba tersesat terlantar dan dia sana suaranya mengembek karena dia sudah terlalu jauh mengembara, tersesat. Tapi suara itu memanggil nama domba itu. Dipanggilnya kembali. Dibawa ke kandang. Tetap dikasihi. Luar biasa bukan? Di sini. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Seringkali kita salah persepsi, salah paham. Kalau merasa kita tergembala, kita jadi gemuk, kita jadi sombong. Oh, ini diberkati Tuhan. Beda dengan kamu. Kamu sekarang kok kurus. Kenapa? Oh, kamu tidak pernah ibadah ya. Nah,
Ini pikiran manusia, ini pikiran kita. Kalau ada orang yang gemuk, oh maafkan, gemuk. Waduh, gemuk. Kamu sekarang kok gemuk? Oh iya, ini berkat Tuhan. Berarti kamu tidak pernah puasa. Buat apa puasa? Nah, pikirannya sudah tidak memahami akan pentingnya penggembalaan. Kalau Tuhan mengatakan yang gemuk dan yang lemah akan kukuatkan. Artinya supaya yang gemuk ini juga tidak egois, juga memperhatikan yang lemah. Yang kurus, kenapa kamu kok kurus? Oh, aku puasa terus. Aku berpuasa, apalagi sekarang ada pandemi. Apa yang kami makan sudah beda dengan dulu. Sebuah kekurangan, sehingga saya harus sering puasa, maka tubuh saya kurus dan kering. Wah, itu gemuk, itu tidak pernah puasa. Saling mencurigai. Ini virus corona ya, ini saling mencurigai. Maka kalau kita hidup saling mencurigai, maka Tuhan berbicara kepada kita, akulah Tuhan, jangan ada ilah lain. Dalam hukum Taurat, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tanpa sadar, saudaraku, kita sudah mencuri haknya Tuhan. Apa buktinya? Mungkin kesembuhan, mungkin pertolongan, mungkin keajaiban dan sebagainya. Itu sudah bergeser kepada kultus manusia. Ya, kalau dulu iblis yang mencuri firman Allah dipelintir dan didengar oleh Hawa, maka Hawa jatuh dalam dosa. Iblis lari. Dalam Yohanes 10 ini ada gembala upahan. Kalau gembala upahan tidak tanggung jawab, ada masalah, lari. Nah sekarang ini nyata. Kesembuhan, keajaiban, mujizat sudah bergeser kepada kultus manusia. Banyak jabatan-jabatan manusia, gelar-gelar yang begitu banyak. Ini sudah menyaingi nama Tuhan. Ingat ini. Jika bukan suara Allah lagi yang dirindukan, tapi suara pendeta itu, suara gembala itu, wah luar biasa, wah dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, penuh karunia, penuh dengan karisma dan sebagainya macam-macam, sehingga manusia itu menjadi manusia yang dikultuskan. Ini bahayanya. Dikatakan, aku Allah yang cemburu. Saudaraku, kalau Allah itu cemburu, maka Allah mau berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Manusia tidak bisa lari dari pandangan Allah. Allah itu cemburu. Dikatakan jangan ada ilah-ilah lain di hadapan Tuhan. Jangan ada ilah-ilah lain. Jangan ada lembaga-lembaga lain di dunia ini yang boleh menyaingi lembaga surgawi. Ini saudaraku, ini pentingnya kita tergembala ke dalam lembaga Allah, organisasi Allah. Di dalam penggembalaan itu menurut model dan caranya Allah, cara surgawi. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Kenapa kok Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus itu firman Allah. Yesus itu Allah. Kalau zaman dulu Allah berbicara pada manusia lewat para nabi. Nabi A, Nabi B, Nabi C. Tetapi zaman Yesus tidak pernah mengatakan Allah berbicara kepadaku, hei orang buta, celek, tidak. Karena Yesus sendiri firman, Yesus sendiri Allah, maka Yesus bisa berkata sesuai dengan kehendaknya.
Karena aku berkata, sesungguhnya aku berkata, sesungguhnya. Firman itu yang berkata. Ini penggembala ini. Jadi kita itu domba-domba langsung kepada gembala yang agung. Saya hanya sebagai penyambung, menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya tidak mau lari dari kebenaran firman Allah. Karena firman itu ya dan amin. Firman itu hidup. Kita berpegang pada sesuatu yang hidup, yang kekal, bukan yang tidak memiliki satu kepastian. Ini ada kepastian. Keselamatannya kepastian. Hidup kekalnya pasti. Semuanya pasti. Di dalam pengembalaan pasti tergembala. Tuhan ingatkan pagi hari ini kepada saya dan saudara. Ayat yang 17 dari Yeskiel pasal 34. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Saudaraku, kenapa Tuhan mengatakan domba dan kambing? Saya tidak membahas tentang kambing, itu suatu waktu nanti akan kita bahas, tetapi sekarang kita membahas dengan pengertian domba. Hei domba-domba, kata sebelah kanan, terimalah kerajaan. Luar biasa. Gembala itu datang untuk membawa pemisah. Yesus katakan, aku datang, anak manusia datang, akan membawa pemisah antara domba dan kambing. Hei kamu domba, terimalah kerajaan. Karena apa? Pada waktu aku sakit, engkau melawat aku. Pada waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kau memberi aku minum. Kapan Tuhan? Kapan itu kami melakukan itu kepada Tuhan? Saudara, firman ini adalah firman pengajaran. Kalau Tuhan mengatakan pada waktu aku haus, kau beri aku minum. Pada waktu aku lapar, kau beri aku makan. Memang kita tidak pernah memberi Tuhan makan dan minum. Tapi Tuhan mengatakan ini. Supaya apa? Supaya di dalam pengajaran penggembalaan ini, kita paham. Kita mengenal maksud dan suara gembala. Tuhan punya rencana ini. Kalau dalam Yohanes 10 dikatakan ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan domba, mereka akan kubawa masuk dalam satu kawanan domba supaya domba-domba itu bersama-sama digembalakan. Ada domba lain. Tuhan juga katakan, akulah gembala yang baik, akulah pintu bagi domba-domba. Selalu mengatakan akulah. Untuk meyakinkan supaya mendengar firman Allah, kita betul-betul diyakinkan bahwa itu adalah suara gembala. Luar biasa. Kapan Tuhan? Tuhan lapar, aku beri makan Tuhan. Matius pasal yang ke-25. Coba kita baca. Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat ini mengatakan, pasal 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan
domba dari kambing. Peristiwa ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ini suatu peringatan, ini suatu warning, ini suatu yang harus kita kerjakan, kita ikuti. Apa maksudnya Tuhan? Memang nanti akan terjadi, tapi sekarang sudah terjadi, saudaraku. Pemisahan antara domba dengan kambing. Identik, domba pasti sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Istilah kambing sering dipakai oleh manusia, oleh orang-orang, yaitu seringkali mengkambing hitamkan. Ya, ini yang dipakai manusia seringkali, bahkan sering dipakai istilah-istilah ini untuk melawan, untuk menghajar musuhnya dengan kata-kata yang seperti itu. Tapi domba tidak ada, hanya mengembek. Domba tidak pernah bertengkar karena domba tidak punya tanduk. Domba itu penurut. Tuhan mengajarkan supaya kita itu selalu sebagai domba-domba penurut, bukan domba-domba pemberontak. Kalau ada domba-domba yang pemberontak, berarti domba itu tidak pernah dengar suara gembala. Domba-domba itu merupakan sesuatu binatang untuk dikorbankan. Tapi semua itu sudah terjadi, dan Yesus sebagai anak domba Allah menggantikan segala pengorbanan dirinya sendiri untuk dikorbankan sebagai persembahan yang harum, sebagai penebus dosa dengan darahnya sendiri. Lanjut ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan, kerajaan ini sudah diberikan kepada manusia-manusia yang percaya mengikuti jejak gembala. Karena gembala di depan, dia akan menuntun, membawa domba-dombanya, dan domba mengikut dari belakang. Kemana domba pergi, kemana gembala pergi, domba itu mengikuti jejaknya. Saudaraku, perjalanan Yesus sampai ke Bukit Golgota, apakah kita juga mau mengikuti jejak Yesus sampai ke Bukit Golgota? Artinya, jikalau kau mengikut aku, jikalau kamu percaya kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, pikulah salib itu, dan ikutlah aku. Kita harus menyangkal diri, tidak ada kesombongan sedikit pun, karena kita adalah seorang hamba. Hamba itu melayani, hamba itu melakukan perintah Tuannya. Dan sebagai hamba-hamba yang melakukan dengan setia, dengan taat, supaya apa, saudaraku? Supaya manusia-manusia itu terus mencari Tuhan, mencari gembala, bukan mencari pendeta, bukan mencari siapa, bukan mencari orang-orang lain, tapi mencari suara, di mana suara itu berada. Kalau sekarang ini suara ada dalam firman, disinilah suara itu menyatu dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Banyak sekali yang harus kita kerjakan. Kita melakukan ini. Ini bukti saling melayani, saling peduli dengan yang lainnya. Kalau saya jadi domba yang gemuk, gemuk sendiri, tidak peduli yang lain-lainnya. Yang perlu harus dibantu, harus ditolong. Kita harus mempunyai suatu
suatu pemikiran yang positif, mempunyai empati, mempunyai kepedulian. Dia punya loyalitas yang tinggi. Ini Tuhan ajarkan. Supaya apa? Domba-domba baik yang gemuk, yang lemah sama-sama dikuatkan supaya saling melayani. Ya, senang kan? Kita belajar. Kalau kita ada berkat, mungkin kalau kita gajian 1 bulan, di dalam gajian 1 bulan itu ada berkat milik orang lain. Saudaraku, kita diberkati. Apakah kita sampai hati melihat orang yang diberkati? Ini kamu tidak diberkati. Hidupmu susah karena kamu tidak taat, tidak setia ibadah. Apa begitu? Tuhan tidak pernah baca seperti itu. Justru yang tersesat dicari, yang luka dibalut, yang lemah dikuatkan, yang gemuk dilindungi. Luar biasa Tuhan. Pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita beda. Kalau pemikiran gembala upahan, ada persoalan yang begitu berat, kabur, lari dia, tidak tanggung jawab. Kapan Tuhan aku melakukan itu? Aku belum pernah, Tuhan. Tunjukkan kapan aku melakukan itu. Dikatakan ayat 17, maka orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, dan seterusnya. Bila mana Tuhan? Kapan Tuhan? Gak sadar kita. Gak sadar. Ayat yang ke-39, bila manakah kami melihat engkau sakit? Memang kita tidak melihat Tuhan secara fisik, Tuhan sakit. Tapi luar biasanya dijawab oleh Tuhan, dikatakan seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, paling hina, paling miskin, paling menderita, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa, saudaraku. Mata ini perlu disucikan. Kalau melihat saudara kita yang lain dalam kesusahan, muncul hati ini, belas kasihan, rasa empati. Karena apa? Kita itu satu sekawanan domba-domba ketebusan. Tidak mungkin kita akan tidak peduli kepada yang lain. Tuhan mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa? Sesama kita siapa? Bukan sesama yang jauh, yang dekat. Siapa saudaraku yang paling dekat sesama kita? Kalau saudara suami siapa? Istri. Kalau saudara istri siapa? Suami. Kalau suami istri siapa? Anak-anak, cucu menantu dan sebagainya. Ini saudara terdekat. Belum bisa mengasihi keluarga, tapi bisa mengasihi orang lain. Ini orang tidak pernah tergembala. Orang tergembala dalam mengasihi yang terdekat. Di dalam keluarga kita siapa? Ini lebih jauh lagi, kasihlah musuhmu. Itu selangkah lebih berat, mengasihi musuh. Mungkin kita di tengah-tengah masyarakat terkucil, mungkin kita di tengah keluarga, mungkin kita dibeda-bedakan dan sebagainya, seperti ada permusuhan dan sebagainya. Tuhan katakan, kasih. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani orang-orang berdosa. Seperti perempuan Kanani datang kepada Yesus teriak-teriak, Tuhan tolong, anakku kerasukan setan, sangat menderita. Ditengking sama murid-murid,
Kemudian Yesus mengatakan tidak pantas memberikan roti dari meja tuannya diberikan kepada anjing. Sampai dianjing-anjingkan, saudara. Perempuan ini dianjing-anjingkan, direndahkan. Tetapi perempuan ini punya iman, punya keyakinan bahwa dia adalah gembala yang sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Benar Tuhan, kasinggihan Gusti, seraoso namung gogrokan remah-remah roti, toh segawon menika tasih purun nedha saking gogrokan remah roti. Benar Tuhan, meskipun kami anjing, tapi kami masih makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini orang kafir ini. Yesus katakan, aku datang untuk mencari domba Israel yang tersesat, yang hilang. Tetapi ada orang kafir yang merindukan, ada domba-domba dari luar yang merindukan masuk dalam satu kawanan domba. Maka dikatakan satu kawanan domba pengembalaan. Ini orang kafir. Bangsa kafir, saya dan saudara bangsa kafir. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita dimasukkan menjadi satu kelompok kawanan domba penggembalaan di bawah satu komando. Yesus adalah gembala yang agung. Ada yang lain? Ada yang lain? Benar Tuhan. Oh terima kasih. Apa yang kamu kerjakan kepada orang yang paling hina, itu sedang kau melakukannya kepadaku. Kita sadar sekarang ini. Hidup ini bukan untuk sendiri. Hidup ini untuk kelompok, satu kawan tuh, untuk menyatu, untuk saling memperhatikan, untuk saling menghargai, untuk saling menolong. Saudara. Kalau kita belum bisa melakukan itu, kita masih di luar pengembalaan. Di dalam pengembalaan Tuhan tidak begitu. Di dalam pengembalaan Tuhan selalu ada damai sejahtera. Coba di Yohanes tadi pasal yang ke-10 dikatakan ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu tabiat pencuri. Ya, tabiat pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, gembala datang. Dengarkan. Gembala datang supaya domba-domba memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala pasal kelimpahan. Tidak tanggung-tanggung, kelimpahan. Baik bekerja semadi maupun berkat rohani. Berkat jasmani tidak perlu kita minta, tidak perlu. Sampai nangis-nangis, kita berdoa, Tuhan berkati Tuhan, aku belum bekerja, aku begini, aku susah, aku bangkrut dan sebagainya. Tidak perlu itu. Tuhan sudah sediakan. Itu nanti berkelimpahan. Jangan takut akan hidupmu hari esok. Tapi sekarang, apa? Carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Ini saudaraku. Cari perkara di atas, cari gembala, datang pada gembala, maka sekaliannya akan dilimpahkan kepadamu. Ini rumusnya penggembalaan, saudaraku. Tidak ada kekurangan, tidak ada penderitaan, karena namanya sudah dikenal oleh gembala.
Suaranya sudah dikenal oleh gembala. Berapa ribu, berapa miliar manusia di muka bumi namanya sama, tapi Tuhan tahu, oh si A ini, oh si B ini, si C ini. Ya, Tuhan tahu. Nama-namanya tahu, saudaraku. Dihitung lagi di bawah tongkat gembala. Dihitung, masuk. Oh namanya ini, namanya ini. Oh kok ada Bagio? Oh ya Bagio. Oh ini ada Bagio Nongko Jajar. Oh masuk. Oh ada Budi A, Budi B, Budi C. Masuk. Tuhan tahu sifat dan karakter domba-domba yang tergembala pasti mengalami keubah. Nomor 1, saudara. Ayat yang ke-11, ayat terakhir. Akulah gembala yang baik. Tuhan sendiri. Akulah gembala yang baik, tidak ada gembala lain. Ada satu gembala yang menuntun dombanya menuju ke air yang tenang. Gembala yang menyerahkan nyawanya untuk dombanya. Ada satu gembala yang memelihara kita. Hanya satu gembala yang dia sangat perhatian, baik siang, malam, dan seterusnya. Tidak pernah lepas. Kenapa? Gembala ada di sini. Kita hidup bergembala. Kalau ada yang sakit, pasti Tuhan tahu. Tidak perlu kita minta, Tuhan aku sakit, aku sakit. Kita hanya memandang gembala. Tahu, oh kamu sakit ya. Dikatakan Yeskiel tadi, yang sakit kubalut. Dirawat oleh Tuhan. Kemana tidak ada yang tersesat? Kemana? Hari Minggu kok tidak ada? Tadi berangkat ke gereja om. Gereja kok tidak ada? Mancing. Tersesat. Yang lain mendapat berkat dari gembala sendiri. Merenung di kolam pancing. Dan apa-apa. Gagal. Seperti Petrus. Dikatakan, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Dan dibuktikan, terbukti Petrus menyangkal. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibunuh dan mati. Beberapa hari kemudian, Petrus pergi menjala ikan. Kembali pada pekerjaan yang lama. Dan gagal total. Tidak ada seekor pun ikan yang ditangkap. Tapi gembala tahu bagaimana Petrus gagal. Tuhan tahu kegagalan seseorang di dalam pekerjaannya. Mungkin ladang kita gagal, mungkin apa yang kita kerjakan tidak pernah berhasil dengan baik, gagal. Tuhan tahu, Tuhan datang. Setelah tahu Petrus bahwa Yesus datang, maka Tuhan ada interaksi dengan Petrus. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. 2 kali. Petrus, apa kau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi Tuhan. Sampai ketiga kalinya. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sedih hati Petrus. Sesaat yang lalu Petrus menyangkal Tuhan. Secepat itu pula Yesus mengangkat Petrus menjadi seorang gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Dengan penuh cinta. Petrus diangkat Tuhan Yesus menjadi seorang gembala, memiliki tugas amanah Tuhan, menggembalakan domba-domba. Kalau dulu penjala ikan, sekarang penjala manusia. Kita lihat cerita ini sungguh ajaib. Kita diteladani oleh murid-murid bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tidak pernah yang tidak berhasil, semua berhasil. Sampai hari ini. Luar biasa. Tapi mereka yang tidak percaya, tetap tidak percaya. Ya tetap tidak ada apa-apa. Coba. Yohanes 10, ayat yang paling terakhir. Ayat yang ke 18.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada orang bisa mengambil dari penggembalaan ini. Tidak ada. Tidak seorang pun bisa mengambil. Karena ada dalam genggaman seorang gembala. Dikatakan, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus memberi teladan. Ini tugas dari Bapa. Dan tugas ini diestafetkan kepada Petrus dan diestafetkan kepada saudara-saudara. Supaya kita jangan meninggalkan penggembalaan. Di luar penggembalaan, suasana pencuri. Ingat, pencurinya mencuri kasih kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri keselamatan kita, seperti Hawa dicuri oleh suara lain iblis, sehingga Hawa kehilangan kemuliaan Allah dan harus tertendang keluar dari Taman Firdaus, mengembara di bumi, tersesat. Dan saat ini Yesus datang mencari domba yang tersesat, saudara-saudara, sampai hari ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya yang tadinya manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia supaya kembali tergembala. Yesus tampil sebagai gembala, supaya manusia memiliki kekuatan dan kuasa penggembalaan itu kembali. Supaya manusia tidak tersesat lagi, tapi manusia terpelihara. Oleh karena manusia mau mendengar satu suara gembala, suara yang mengandung keselamatan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Petrus, berpesan kepada Petrus, berpesan kepada murid-murid yang lain, supaya apa? Supaya penggembala diestafetkan terus sampai hari ini. Kita tetap mengalami penggembalaan. Di mana kita berada, kapanpun kita dalam tergembala, berkat-berkat Tuhan selalu dicurahkan. Bukan lagi suasana pencuri, bukan lagi suasana pembunuh, suasana kebinasaan, tetapi suasana hidup yang kekal, damai sejahtera. Selalu kita mengalami dari hari ke hari, terus menerus dibarui. Dan jangan lupa kerjakan keselamatanmu, kepedulian kepada sesama, saling mengasihi, saling melayani. Itu yang Tuhan mau. Sehingga berkat itu dinikmati oleh semua orang. Kalau sendiri kita diselamatkan, orang lain juga ikut selamat. Ada domba lain yang bukan dari kandang, tapi ku bawa masuk supaya mereka menjadi satu kawanan domba. Ini pentingnya, saudaraku. Ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan kita. Supaya suasana surga, sementara kita di bumi mengalami suasana surga, suasana penggembalaan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, coba kita baca. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Mari kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. Sudah menemukan semuanya? 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Di sini dikatakan seperti ini. 58 kita baca sama-sama ya. Nanti yang ada kata mu itu dibaca untuk diri kita sendiri, diganti saya ya. Mu diganti saya. Ayat 58. Sudah siap? Mari. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab saya tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah saya tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Tuhan melihat kesungguhan kita.
kesetiaan kita, pelayanan kita. Tidak ada pamrih, tetapi Tuhan sediakan yang kekal. Tidak ada seorang pun bisa merebut dari tanganku. Kalau sudah di tangan gembala, aman. Kalau sudah di tangan gembala, tentram kita. Tidak bimbang, tidak takut lagi dengan suasana dunia semacam ini. Ini maunya firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Saudaraku, mari kita angkat pujian, saudaraku. Kita angkat satu pujian, kunaikan syukur. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kunaikan syukur. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, kunaikan syukur. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, selalu dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat diberkati Tuhan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali betapa pentingnya dalam penggembalaan Tuhan. Di luar penggembalaan, sana ada suasana pencurian, suasana pembunuhan, suasana kebinasaan. Tetapi dalam penggembalaan, suasana damai sejahtera, suasana keselamatan yang pasti. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih sungguh-sungguh mendengar dengan satu suara, yaitu suara gembala. Itulah Tuhan, itu kekuatan kami di muka bumi ini. Dan kami sangat diberkati. Diberkati dari semua saudara kami dimanapun saat ini mendengar firman Tuhan. Mereka sangat diberkati, baik besar kecil tua muda, diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Biarlah untuk semuanya ini boleh menjadikan suatu kekuatan, sesuatu yang terbaru, kekuatan dalam kehidupan kami untuk lebih melayani Tuhan. Sekarang mau terima berkat Tuhan. Saudara kekasihku sekalian, terimalah berkat kasih sayang pada Allah Bapa, cita kasih Putra yang tunggal, tetap dalam persoalan kudus, menyertai kita pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini untuk kami miliki semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online
GPT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria. Bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa, luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kita semua harus menjadi saksi